4 langkah untuk memakmurkan masjid. Langkah pertama ideologi, yang kedua posisi, yang ketiga narasi, yang keempat strategi. Kedua posisi, cek masjidnya tipe apa. Al-Falah masjid musafir, maka layanannya adalah buka 24 jam, tutup besok hari kiamat. Nah itu masjid Al-Falah gitu ya. Agak ekstrim gitulah, karena banyakan masjid sering ditutup gitu ya. Terus yang kedua, siapkan kasur, siapkan bantal, dan yang nginep ditanya mau makan apa. Di hotel aja tamunya manusia, Bapak mau makan apa? Kamar berapa? Ini tamunya manusia, ini tamunya Allah, harus lebih mulia. Maka ini masjid safar. Yang ketiga adalah kasih layanan siapapun boleh mengakses masjid. Karena saya pernah safar itu ada tulisan masjid ini, tulisannya masjid ini sering terjadi kehilangan. Berarti masjid ini nggak aman. Surat Al-Baqarah ayat 125 dicatat bahwa dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah Ka'bah tempat berkumpul dan tempat yang paling aman. Jadi kalau masjid kok nggak aman, baru masuk sudah membaca dilarang tidur di masjid. Nah, ini bertentangan dengan surat Al-Baqarah ayat 125. Yang kedua adalah tempat berkumpul. Maka zaman Rasulullah, tempat menerima tamu negara, tempat rampasan perang itu ya, hasilnya dibagikan di masjid, diskusi dan sebagainya, pendidikan itu ya di masjid. Maka selayaknya takmir masjid ideologinya adalah memahami bahwa Baitullah adalah tempat berkumpul dan tempat yang aman. Masjid yang dirindukan. Masjid yang dikangeni. Takmirnya nggak galak. Ada anak muda kalau di masjid, nggak usah ditanya, langsung diajak pengajian. Tapi ditanya, Mas sudah makan atau belum? Wah. Insya Allah anak muda senang. Tadi yang pertanyaan bagaimana sih caranya mengajak anak muda? Ditanya, sudah makan atau belum? Dilayani, dibahagiakan, dan dicerahkan. Dilayani itu adalah kita layani dulu, setelah dilayani dibahagiakan, setelah senang hatinya baru dikasih pencerahan, kasih tausiah, kasih doktrin-doktrin, kasih ideologi. Ini cara anak muda. Maka Al-Falah tekniknya 6I. Masjid ada wifi, dikasih nasi, ada tempat nongkrong untuk minum kopi, sering-sering diajak jalan-jalan rekreasi, dan sering-sering kasih uang saku atau gaji, setelah dewasa dicarikan istri dan suami. Ini saya viralkan lewat TikTok. Ya. Ini yang dilakukan Al-Falah. Posisi masjid transit, masjid kampus tadi yang tanya. Berarti masjid kampus itu jamaknya adalah ya mahasiswa, siswa atau siapa tadi. Siswanya ada 1.200, kumpulkan semua, kasih kencleng, celengan tahu ya, dibawa pulang, sekarang 1 bulan infaknya 50 juta. Jadi memang butuh kreativitas. Dan takmir masjid harus sering-sering main yang jauh, mendengarkan inspirasi baru. Biasanya kalau masjid itu pada protes itu biasanya takmirnya nggak pernah ikut seminar dan lokakarya, biasanya gitu ya. Walah nggak. Kalau sering ikut lokakarya, apalagi tempatnya yang mewah, yang bagus kayak gini, insya Allah mindsetnya pelan-pelan akan terbangun. Ada masjid perumahan. Tadi yang jenengan Pak ya, masjid perumahan berapa kakak Pak? 370 yang muslim itu? Muslim. 370 rata-rata punya anak berapa? 2 ya, rata-rata 2. 370 berarti kalau dibulatkan 400 ya. 400 suami, istri, anak 2. Berarti 400 kali 4. Berapa jiwa? 1.600 jiwa. Yang ke masjid berapa jiwa? Nah, berarti berapa persen dari jumlah penduduk? Dari 1.400 yang ke masjid baru 160. Berarti PR-nya Bapak adalah sesuai buku ini, takmir masjid mengkoordinasi, memobilisasi, dan menggerakkan orang di sekitar untuk mau ke masjid. Caranya gimana? Yang saya lakukan, bikin surat undangan seperti pernikahan, dicetak yang bagus, undang ke masjid, masjid nyiapkan makan-makan, dan pulangnya kasih kencleng. Ini namanya launching kampung sedekah. Jadi memang harus ada caranya, triknya. Ini masjid rumahan loh ya. Nah, beda masjid transit yang ada di mana tadi? Al-Aqsa beda lagi. Ya, Al-Aqsa itu luas, ya itu masjid transit. Jadi buka 24 jam, ada teh, kopi sudah ada Pak ya? Ah, udah. Jahe sudah ada?
kalau bisa teh jahe ditingkatkan. Karena minuman surga itu campurannya adalah jahe. Supaya besok kita di surga nggak kaget, maka kita simulasi masuk surga. Ini saya cerita. Ini kemarin saya ketemu takmir Masjid Al-Jihad Banjarmasin. Ini mungkin bisa dipraktekkan di sini. Apa spesialisnya? Spesialisnya Masjid Al-Jihad ini adalah mandikan, mengkafani, mensolatkan, dan mengkuburkan orang meninggal. Kemarin datanya, ketemu saya di Al-Ihsan Bekasi, 1 tahun mengkafani, mengkuburkan itu 1.200 orang. Berarti sehari rata-rata mensolatkan 4 orang. Mobil ambulannya Alphard, dan yang lainnya mobil umum. Ada 6 unit mobil ambulan. Infaknya sekarang menurut informasi, infak Jumat itu 40 juta sampai 50 juta. Nah ini di Banjarmasin, nanti dibuka saja atau nanti saya share. Namanya Masjid Al-Jihad. RKTL, Rencana Kerja Tindak Lanjut. Sesuai dengan posisi masjidnya masing-masing. Setelah ideologi, posisi.